tinggi badan pendek tidak hanya karena stunting. Hai T-Parents, senang sekali saya Bayu Oktara bisa berjumpa dengan Anda di kesempatan kali ini bincang inspiratif bersama Tanoto Foundation. Namun sebelum kita bahas mengenai tema hari ini, saya perlu sampaikan informasi bahwa kami semua yang bertugas sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga melakukan tes COVID-19 di mana hasilnya dinyatakan negatif. Untuk itu kami mohon izin untuk melepas masker supaya pesan yang tersampaikan bisa terdengar dengan baik. Iya. Nah, tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai stunting. Kita tahu bahwa stunting sebenarnya sudah lama dikampanyekan, tapi ini masih banyak terjadi, gak cuma di kota besar, di kota kecil, dan di banyak tempat. Kita khawatir kalau misalnya ini dibiarkan, lama-lama generasi ke depan, generasi masa yang akan datang, jadi generasi yang lemah lagi. Indonesia mau dibawa kemana, T-Parents, ya kan? Nah, membahas lebih jauh soal tema ini, sudah hadir bersama saya seorang dokter yang akan berbagi informasi. Ada Dr. Kanya Ayu Paramastri SPA. Apa kabar Dr. Kanya? Baik Mas Bayu, terima Sehat, kasih. Ya, Dok? Sehat, alhamdulillah. Siap, terima kasih sudah hadir. Senang sekali dokter sebagai orang tua yang anaknya juga masih ada balita, dan juga saya yakin yang menyaksikan hari ini ada yang juga orang tua, ada yang juga calon orang tua. Kita ingin tahu mengenai stunting, kata-kata yang sering sekali terdengar di mana-mana, dan kita tahu bahwa saat ini Indonesia angka stuntingnya memang sudah menurun. Tapi artinya kan masih cukup memprihatinkan karena dari 4 anak Indonesia, 1 diantaranya artinya stunting. Nah, itu kan cukup mengkhawatirkan buat kita. Karena yang kita tahu kalau stunting itu berarti ada masalah dengan tumbuh kembangnya, tidak bisa maksimal. Sementara kita tahu tantangan di depan bukan semakin mudah. Kita pengen punya anak-anak yang semakin kompetitif dan bisa menjawab berbagai tantangan di masa hidupnya, di masa yang akan datang. Nah, bicara soal stunting, apa itu stunting, Dok? Oke, jadi sebenarnya kampanye anti stunting atau cegah stunting itu udah digembar-gemborkan sejak 2 tahun, 3 tahun terakhir. Tapi semakin kesini semakin sering terdengar. Ya. Tapi mungkin banyak yang belum paham betul apa sih sebenarnya stunting gitu. Hanya tahu setengah-setengah. Misalnya, oh tahu kalau pendek itu stunting, oh tahu kalau kurus itu stunting. Tapi sebenarnya terminasi stunting itu adalah bila tinggi badan menurut usia si anak tersebut itu di bawah nilai normal, di bawah -2. Kalau kita plot di grafik WHO untuk anak di bawah 5 tahun, atau kita pakai grafik CDC untuk 5 tahun ke atas. Jadi yang disebut anak itu dari lahir 0 sampai 18 tahun. Oh. Ya, nah itu grafiknya ada 2. Jadi kalau yang di bawah 5 tahun kita pakai grafik WHO, 5 tahun sampai 18 kita pakai grafik CDC. Dan disebut stunting bila tinggi badan terhadap usia di bawah -2, jadi di bawah normal. Di bawah -2 yang disebabkan, jadi tidak hanya term tinggi badan, tapi juga yang disebabkan karena kekurangan nutrisi jangka panjang. Minimal 3 bulan berturut-turut dia mengalami kekurangan nutrisi atau kenaikan berat badan yang tidak adekuat, atau malah stagnansi atau malah faltering, itu akan berimpact terhadap tinggi badannya yang menyebabkan tinggi badannya akan turun. Atau bukan turun memendek ya, tapi secara grafik turun karena tidak bertambah. Tidak bertambah. Betul. Begitu baik. Tinggi badannya jadi di bawah -2 menurut grafik itu, diiringi atau disebabkan karena kekurangan nutrisi jangka panjang, itulah disebut stunting. Sebenarnya pertumbuhan anak itu sampai umur berapa, Dok? Sampai umur 18. 18 karena masih bisa bertambah tingginya. Betul, karena anak itu adalah tumbuh dan berkembang. Jadi dari dia lahir sampai dia selesai masa anak-anak, tetap akan terus bertumbuh dan berkembang. Penyebab stunting ini semata-mata karena kekurangan nutrisi, atau mungkin ada pola hidup, gaya hidup, atau ada penyebab lainnya, Dok? Terbanyak memang karena termnya adalah tinggi badan yang disebabkan karena kekurangan nutrisi. Sebab utamanya pasti dari situ, dari kekurangan nutrisi jangka panjang. Tapi betul bisa diperparah, bisa dipengaruhi oleh misalnya lingkungan, seperti misalnya tinggal di lingkungan yang perokok aktif, kemudian ya polusi, kemudian pola asuh, gaya hidup, dan seterusnya. Ini kan kampanye soal stunting seperti dokter sampaikan sudah 2-3 tahun terakhir ya, Dok. Sebab atau akibatnya deh,
kalau anak itu stunting, apa dampaknya buat si anak? Oke. Mungkin bahkan lebih lama dari 3 tahun terakhir ya si kampanye ini, tapi makin digembor-gemborkan memang sekarang. Karena betul banget Mas Bayu, kenapa sih kok harus digembor-gemborkan, harus dikampanyekan dengan sangat luas gitu ya? Karena efek stunting itu irreversible, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diulang mundur. Jadi ibaratnya Doraemon, kita nggak punya pintu kemana, pintu kemana aja buat mundur atau laci waktu. Itu nggak bisa. Once dia sudah pernah terdiagnosis dengan stunting, itu efeknya akan seterusnya seumur hidupnya dia. Nggak cuma saat masa di anak, saat dia nanti jadi dewasa. Tetap ke bawah tuh? Yes, betul sekali. Dan efeknya apa tuh dok? Nah, jadi efek stunting kalau yang paling kita khawatirkan karena tadi irreversible adalah otomatis pasti IQ. Perkembangan otak, ya. IQ itu kalau sudah terdiagnosis stunting bisa turun poinnya. Jadi misalnya gini, seorang anak itu potensinya misalnya bisa 150 gitu ya. Ternyata dalam perjalanannya dia terjadi stunting. Itu poinnya bisa turun sekitar 15 sampai dengan 20 poin daripada yang seharusnya bisa dia capai. Ibu-ibu jangan merasa nyaman dulu, jangan berpikir IQ 130 itu baik-baik aja, nggak begitu hitungnya ya. Mungkin yang pikir, oh oke, I can handle it 130, nggak gitu ya dok ya? Iya, jangan begitu juga. Oke, selain IQ yang nggak bisa berkembang atau di bawah rata-rata. Betul. Apalagi? Jadi gini, kita mengenal 1000 hari pertama kehidupan. Si IQ tadi itu, si otak tadi itu 80%-nya terbentuk di 1000 hari pertama kehidupan. Yaitu dari dia dalam kandungan sampai dia berusia 2 tahun. Itu otak manusia terbentuk sebanyak 80%. 80% saat nanti dia dewasa. Jadi begitu 2 tahun cuman segitu, ya nanti dewasa dia cuman punya segitu tuh. Nggak bisa maksimal otaknya. Dong artinya. Betul. Wow. Usia 2-3 tahun menambah 20%-nya. Jadi bener-bener itu masa emas banget tuh 1000 hari pertama itu. Nah, satu tadi dari segi IQ, perkembangan otak yang berpengaruh terhadap IQ. Pasti kalau IQ-nya tidak bisa seoptimal yang seharusnya, yang kita pikirkan pada saat nanti dia sekolah SD bagaimana, SMP bagaimana, problem solving bagaimana, mencari pekerjaan bagaimana, potensi mendapat income bagaimana. Jadi panjang. Nanti dia akan menghidupi istrinya atau anak-anaknya dengan potensi income berapa, bagaimana caranya dia menyelesaikan masalah saat dia nanti dewasa. Itu berhubungan dengan si IQ, otak dan potensinya tadi. Tapi yang lain lagi adalah ada perubahan metabolisme. Anak yang pernah terdiagnosis stunting, itu resiko terjadi obesitas saat dia dewasa menjadi lebih meningkat. Obesitas, resiko darah tinggi, kelainan metabolik seperti kolesterol yang tinggi, mungkin jadinya berkembang, resiko stroke dan lain sebagainya. Belum lagi kita bicara produktivitas, Mas Bayu. Jadi anak yang pernah terdiagnosis stunting pada saat dia walaupun sudah lewat, maksudnya sudah berhasil kita atasi stuntingnya, tapi kemampuan produktivitasnya dia, kebugaran fisiknya dia itu di bawah anak yang tidak pernah stunting. Jadi lebih gampang capek dan seterusnya. Jadi nanti pada saat dia dewasa mungkin strugglingnya, hasilnya dia menghadapi masalah, bekerja kerasnya itu mungkin jadi rentan ya, jadi fragile banget, jadi turun. Jadi resiko gampang sakit dan seterusnya. Jadi panjang yang kita hadapi gitu loh efek dari stunting itu. Kalau 1 dari 4 anak Indonesia sekarang mengalami stunting, artinya kan cukup prihatinkan nih masa depan bangsa kita. Yes, betul sekali. Berarti ya 25% ini adalah generasi yang cukup rentan. Bisa diobatin nggak sih dok? Rentan dan bisa menjadi beban negara loh. Nah itu dia, kalau misalnya stunting sebenarnya bisa diobatin. Nah jadi gini, kalau dia sudah terdiagnosis stunting harus bisa diatasi. Bukan berarti stunting ya udahlah terima nasib. No, jangan. Justru harus kita perbaiki kondisinya. Tapi walaupun dia sudah diperbaiki, sudah gizi baik, sudah tinggi badan normal, karena dia pernah dalam kondisi stunting, kondisi ini tidak bisa hilang. Maksudnya efeknya tadi ke IQ, ke metabolismenya dia, ke seterusnya itu akan dia bawa terus. Gitu. Makanya kenapa kampanye cegah stunting itu menjadi sangat penting, karena pencegahan itu menjadi
kunci utamanya. Nah, cara mencegahnya kalau gitu, gimana caranya dok? Dimulai Panjang dari ya. umur berapa nih? Nah, betul banget. Tadi kan aku cerita ya bahwa sebenarnya stunting itu bisa terjadi pada usia berapapun. Oke. Jangan hanya berpikir ya udah deh nanti kalau anakku udah lahir baru aku pikirkan lah nutrisinya gimana. Usia 2 tahun kan kata dokter Kanya cuma 1000 hari pertama nih sampai usia 2 tahun. Itu aja lah dioptimalisasi. Tidak. Betul. Stunting itu bisa terjadi pada usia berapapun. Walaupun dia sudah lebih dari 3 tahun, 5 tahun, Oh, masih 10 bisa. tahun, 15 tahun, 18 tahun, itu masih bisa terjadi stunting. Selama dia dalam periode anak tadi itu. Nah, untuk mengobatinya berarti ya kita harus memastikan asupan nutrisinya dia baik. Jadi cari dulu nih. Kan tadi kan stunting adalah tinggi badan karena disebabkan masalah nutrisi. Ya nutrisinya ini kita cari, ada apa? Apa penyebabnya dia kelainan atau malnutrisi? Apakah memang kekurangan asupan nutrisinya atau ada penyakit-penyakit lain seperti misalnya ternyata ada TBC, which is Indonesia itu negara nomor 3 TBC juga nih di dunia. Kita negara nomor 3 terbanyak ya. Atau misalnya ternyata ada silent disease yang lain, misalnya anemia defisiensi besi, di mana Indonesia juga angka kejadian anemia defisiensi besinya juga masih tinggi. Anemia karena kekurangan zat besi. Kemudian bisa misalnya ternyata ada infeksi saluran kencing yang menyebabkan anak jadi nafsu makan turun atau kebutuhan kalorinya jadi meningkat karena dia makan apapun nutrisinya dipakai sama tentara tubuh buat melawan infeksi. Bukan untuk bertumbuh, bukan untuk nambahin berat, bukan untuk nambahin tinggi. Jadi harus dicari dulu sebabnya apa. Lalu diatasi. Oh ada silent disease, oke diatasi. Oh kurang nutrisi, oke diatasi. Harus diperbaiki. Jadi bukan bisa diobatin nggak? Harus bisa. Harus bisa diatasi. Betul, harus bisa diatasi. Tapi tinggal dicari tahu nih penyebabnya karena apa. Dan sebabnya itulah yang diatasi. Sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok? Nah, gimana sih caranya supaya anak nih nggak stunting gitu? Nah betul, karena benar banget Mas Bayu, kuncinya tadi pencegahan tadi itu. Dimulai dari kapan? Nah, good question. Dimulai kan tadi aku cerita dia 1000 hari pertama nih saat dia hamil. Artinya calon ibu hamil ini udah harus mikirin nutrisi. Dok, ibu hamil zaman sekarang dok, kalau bisa difoto dari belakang harus nggak kelihatan lagi hamil. Biar bisa ikut tren ya. Begitu balik buncit. Begitu gitu ya. Abis berojol balik lagi. Gimana caranya dok? Jangan, justru gini ya. Gini, komitmen atau once kita memutuskan kita menikah, kita mau hamil, kita mau punya anak, nomor 1 ego kita harus dipisah dulu dong. Harus ditinggalin. Karena kita kan hidup untuk si jabang bayi ini, si janin ini, dimana dia suatu saat akan kita tinggal hidup di dunia sendirian, kita nggak bakal intervensi atau menemani dia lagi kan. Nah itu yang harus kita sadari dan itu harus pikirkan. Jadi begitu ibu ini mau hamil, dia sudah harus mempersiapkan gizinya. Artinya sebelum perempuan ini jadi ibu, sebelum perempuan ini hamil, pada saat dia menikah, baru menikah, juga sudah mulai mengevaluasi atau memastikan nutrisinya bagus. Dia harus benerin dulu tuh. Bahkan sebelum dia menikah, saat dia menjadi dewasa muda, sudah harus menjadi dewasa muda yang sehat. Bahkan sebelum dia jadi dewasa muda, jadi remaja. Dari remaja juga udah harus disiapkan? Dari anak-anak, jadi benar-benar lingkaran setan. Jadi kalau lahirnya dalam janinnya dia nggak bagus nutrisinya, lahir pasti nggak bagus. Lahir nggak bagus saat menjadi periode anak nggak bagus, remaja nggak bagus, wanita dewasa muda nggak bagus, hamil nggak bagus, anaknya juga pasti nggak bagus. Muter aja jadi lingkaran setannya. Jadi kalau pertanyaannya dicegah sejak kapan? Sejak sedini mungkin. Bukan dari dalam janin saja, dalam kandungan saja, tapi sebelum si ibu itu bersiap untuk hamil. Betul. Bukan berarti saya benerin gizi kalau saya hamil deh. Nggak gitu ya dok? Nggak gitu. Jadi makanya kenapa pesan ini penting untuk para parents yang akan jadi parents atau malah yang baru akan memutuskan mau menikah, baru mikir cari jodoh, itu udah harus mikir, oke jodoh berarti nikah, berarti hamil, berarti oke, kita makan yang sehat dari sekarang. Lingkungan juga. Asap rokok, polusi, kemudian ya makanan-makanan dengan zat kimia yang tidak baik lah yang sebaiknya dihindari. Itu semuanya juga berpengaruh. Termasuk pola asuh, lingkungan sekitar misalnya kita dibesarkan oleh orang tua yang bagaimana. Ada satu penelitian menarik, bila orang tuanya
cekcok terus, ribut gitu ya. Ternyata risiko anaknya kelainan nutrisi ada resikonya dok? Ada kaitannya? Ada kaitannya, oh, itu iya? ada penelitiannya. Secara psikologis ya? Yes, betul. Wow. Itu ada penelitiannya. Jadi kalau orang tuanya tidak harmonis, jadi bisa mempengaruhi anaknya, asupan nutrisi si anak? Iya, dan menyebabkan resiko terjadinya stunting pada si anak. Itu ada penelitiannya. Wow, oke. Wow. Ini ilmu baru nih. Berarti emang kita harus benar-benar menjaga lingkungan sekondusif mungkin buat anak supaya dia tumbuh kembangnya bisa maksimal dan optimal. Ya, betul Karena banget. kan mereka yang akan nanti menghadapi berbagai macam tantangan di masa depan. Iya, betul banget. Artinya begini dok, kalau misalnya emang dokter bilang bisa dimulai sejak dini dan juga bisa diperbaiki lingkaran setannya, bisa aja orang tua, ayah sama ibu mungkin stunting, kurang tinggi, IQ agak kurang. Bisa diperbaiki generasi berikutnya dan bisa menjadi anak yang nanti begitu melahirkan anaknya nggak stunting. Iya, lebih baik. Betul. Bisa memperbaiki keturunan gitu. Betul, harusnya begitu. Gitu. Karena itu terjadi di negara-negara tetangga kita kan. Korea, oh iya, Jepang. Tuh, begitu gizinya bener, jadi pada tinggi-tinggi ya? Yes, jadi makanya begitu kita sadar, oke, aku dulu remaja putri yang makannya berantakan misalnya ya, maksudnya yang kurang sehat gitu. Begitu sudah oke, aku serius, aku tahu aku kurang di sini, ayo perbaiki sebelum kamu menikah, sebelum kamu hamil, sebelum kamu punya anak, itu kita perbaiki dulu. Dan itu nggak cuma di ibu kan, karena pasti si ayah juga kualitas sperma dan seterusnya. Jadi memang ya kedua belah pihak seperti tadi Mas Bayu bilang, orang tuanya dua-duanya memperbaiki diri dulu dari lingkungan, nutrisi, semuanya harus kondusif agar mempunyai calon anak, calon generasi penerus bangsa Indonesia yang mumpuni. Ya, Karena kita suatu saat akan ninggalin dia loh, kita akan mewarisi, menitipkan Indonesia ke mereka. Kita nggak bakal mendampingi mereka terus. Nah, PR kita sebagai orang tua adalah mempersiapkan. Betul banget. Iya. Dan ya sekali lagi tadi dokter Kanya bilang bahwa ini ya it takes two to tango. Nggak cuma ibunya aja tapi bapaknya juga harus perbaiki nutrisinya ya. Oke, dok, kalau misalnya sudah terjadi nih, saya punya anak lahir stunting. Udah gitu saya biarkan sampai ya umur 15-16 gitu. Tapi kan dokter bilang tadi ya umur berapapun bisa diperbaiki. Apa yang harus saya lakukan dok? Apakah saya orang tuanya yang harus memperbaiki atau kita fokus kepada anaknya untuk cari masalah dan diperbaiki? Yang pasti sih ke anaknya, karena kan yang mengalami stunting anaknya. Jadi anaknya yang dicari tahu dulu apakah benar dia stunting. Karena tinggi badan pendek tidak hanya karena stunting. Oh, bisa kejadian lain bisa ya? Karena misalnya ada kelainan hormonal, ada memang potensi genetiknya dia ternyata pendek karena kedua orang tuanya ternyata pendek gitu. Itu bisa, tapi mesti di make sure dulu tinggi badannya di bawah rata-rata tadi, di bawah normal tadi, itu karena kekurangan nutrisi atau tidak. Begitu ketahuan kekurangan nutrisi, dicari tadi itu sebabnya apa, lalu kita fokus perbaiki di situ. Tapi misalnya tadi kan Mas Bayu bilang, lahir udah ketahuan stunting nih, biar aja deh nanti 15 tahun baru kita benerin. Kelamaan mah. Oh, makin susah ya? Iya, makin kemana-mana gitu? The sooner the better sekali kita tahu. Jadi benar sekali, stunting itu bisa terjadi dalam kandungan. Namanya IUGR, Intrauterine Growth Retardation, atau kita sebut sebagai kecil masa kehamilan. Dia tidak prematur, dia cukup bulan. Tapi secara berat badan, begitu lahir, di bawah nilai normal yang seharusnya anak umur segitu tuh lahir. Begitu kita udah tahu, wah ini kecil masa kehamilan nih, berarti asupan nutrisi selama dalam kandungan kurang. Begitu sudah begitu, udah harus langsung diintervensi since day one. ASI-nya kita pastikan jumlahnya cukup, kualitasnya bagus, posisi perlekatan baik. Kita pantau ketat, dia harus naik kembali ke berat badan idealnya. Jadi harus diperbaiki. Tapi walaupun dia membaik, dia pernah stunting. Ya itu dia akan tetap bawa sampai nanti efeknya. Iya betul. Karena si stunting ini seperti dokter sampaikan irreversible gitu ya. Iya, tidak bisa diperbaiki. Bisa diperbaiki, balik lagi ke kondisi awal. Jadi memang penting sekali kita benar-benar aware soal ini, melakukan pencegahan supaya generasi berikutnya akan menjadi generasi yang unggul, yang benar-benar bisa kita berikan tongkat estafet. Setuju. Ya. Dan ya pastinya punya harapan yang besar dong sebagai orang tua, calon orang tua, supaya bangsa ini di tangan yang tepat. Betul. Nah dok, terakhir apa yang mau disampaikan nih buat parents semua terkait dengan stunting?
Oke, T-Parents, angka stunting di Indonesia masih tinggi. Betul, memang mengalami penurunan. 2019, 27,7%. Tapi di 2021 turun menjadi 24,4%. Tapi itu pun masih di atas target. Target dari WHO, sebuah negara itu angka stuntingnya di bawah 20%. Bahkan Pak Jokowi, presiden kita saat ini, itu menargetkan 2024 14%. Jadi kita punya PR agak banyak. Dan mengingat stunting ini sifatnya tidak bisa dikembalikan seperti sebelumnya, yaitu irreversible, tidak bisa diperbaiki kembali ke seperti sebelumnya. Padahal kita ingin menitipkan Indonesia ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita, maka kita harus menyiapkan calon generasi penerus bangsa ini yang mumpuni tadi. Sehingga siap membangun Indonesia, membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Tongkat estafetnya kita serahkan dan dia yang akan membangun Indonesia. Oleh karena itu, pencegahan stunting menjadi sangat penting. Tidak hanya saat bayi itu sudah dilahirkan, tapi sejak ibunya masih hamil, sejak bayi itu dalam kandungan, sejak ibu itu masih menjadi remaja dan seterusnya. Dan sekali kita sudah mencurigai anak kita mengalami kekurangan nutrisi, misalnya kenaikan berat badan tidak baik atau berat badan turun, segeralah konsultasi ke dokter anak, orang tua masing-masing, ke orang dokter anak T-Parents masing-masing untuk dievaluasi apakah anak T-Parents ini stunting atau tidak, dan dicari sebabnya apa sehingga bisa diatasi dengan segera. Daripada tidak diapa-apain. Ya betul, daripada nanti dibiarin gitu aja, akhirnya malah timbul masalah-masalah lain ya dok betul ya. sekali. Meskipun efeknya itu tidak akan bisa hilang. Dok, terakhir, jadi kalau misalnya saya mencurigai anak saya stunting, saya bisa bawa ke mam dok? Bisa juga ke dokter anak yang lain, monggo kerso. Saya boleh dong dok, mau cek anak saya, boleh dok? Boleh, tapi dicek dokter, ya? boleh, tapi kalau dokter anak yang lain juga boleh. Tapi ke dokter kanya juga boleh dong. Boleh. Nah, biasanya diapain sih dok yang diperiksa? Iya, pertama pasti pemeriksaan fisik dulu. Kita lihat dulu kan tadi bener nggak dia tinggi badannya di bawah standar, bener nggak disebabkan karena kekurangan nutrisi jangka panjang sebelumnya. Lalu kita cari pemeriksaan fisik yang lain, kira-kira penyebabnya apa? Ada pucet nggak? Kemudian ada pembesaran kelenjar getah bening nggak? Misalnya kita curigai ada TBC. Kemudian hal-hal yang lain, kita carilah penyakit dasar penyebabnya apa. Lalu saya biasanya minta orang tua untuk report makannya apa sih sehari-hari, sehingga saya juga bisa menghitung cukup nggak nutrisinya. Gitu. Jangan-jangan nggak ada masalah medis nih, nggak ada anemia, nggak ada ISK, tapi ternyata makannya kurang bergizi. Oh, itu tinggal dibenerin ininya. Tapi kalau ternyata makannya cukup oke, makannya bagus nih, karbo masuk, protein hewani masuk, protein nabati masuk, lemak masuk, semuanya bagus, lengkap dan seimbang. Tapi ternyata ada silent disease. Ya mau makan satu truk pun kalau silent disease-nya tidak dibenerin, nggak diatasi, ya nggak bakal beres. Jadi dicari holistik seorang anak ini, bahkan sampai jam tidur. Oh, sampai ke situ juga pengaruhnya. Wow, gitu. Siap. Dokter Kanya, terima kasih banyak. Harapan kami mudah-mudahan dari bincang-bincang kali ini Anda bisa mendapatkan inspirasi untuk sama-sama kita menyiapkan generasi yang akan datang dan juga membuat keluarga kita lebih sehat lagi demi Indonesia yang lebih baik. Akhir kata, saya Bayu Oktara mengucapkan terima kasih. Dokter Kanya, sukses dan sehat selalu. Terima kasih, Mas Bayu. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di Bincang Inspiratif bersama Tanoto Foundation. Sampai jumpa.